Oke, jadi halo Miss Delvi, saya Darren dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap respirasi aerob secara singkat. Jadi sebelumnya respirasi aerob itu merupakan proses penguraian senyawa organik yang melibatkan oksigen bebas. Jadi respirasi aerob ini berlangsung di dalam mitokondria sel tubuh kita. Nah, jadi kita akan masuk ke tahap pertama dari respirasi aerob, yaitu tahap glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama kali dalam respirasi aerob ini, yang terjadi di dalam sitoplasma atau yang biasa disebut dengan sitosol. Nah, pada tahap glikolisis ini yang terjadi itu adalah penguraian glukosa menjadi asam pirufat. Ini. Jadi, glukosa itu akan bereaksi dengan 2 ATP yang akhirnya menghasilkan 2 pirufat beserta 2 NADH serta 2 ATP juga. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua setelah tahap glikolisis ini, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Oh ya, tadi sebelumnya glikolisis itu secara rinci tahapnya dibagi menjadi 10 tahap. Nah, kemudian kita masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif. Di tahap yang kedua ini, asam pirufat tadi yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi itu akan bereaksi dengan 2 koenzim A dan nanti akhirnya akan menghasilkan 2 asetil-CoA beserta 2 karbon dioksida dan 2 NADH. Nah, kenapa dihasilkan 2? Karena di proses glikolisis tadi itu asam pirufat yang dihasilkan itu ada 2, sehingga asetil-CoA yang dihasilkan itu juga 2. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga setelah tahap dekarboksilasi oksidatif, yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini dibagi menjadi sekitar 8 tahapan, yang dimana di tahap ini siklus Krebs akan mengurai asetil-CoA tadi itu menjadi energi, yaitu 6 NADH dan juga 2 molekul FADH2 beserta 2 ATP dan gas karbon dioksida. Nah, setelah dari siklus Krebs ini, 6 NADH dan 2 FADH yang dihasilkan tadi itu akan bereaksi di tahap keempat ini, yaitu tahap terakhir dari proses respirasi aerob ini, yaitu transport elektron. Nah, di tahap akhir ini, tahap ini akan berlangsung di dalam sebuah membran yang berada di dalam mitokondria. Jadi, reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron itu merupakan reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs tadi itu, sehingga proses penguraian tersebut akan menghasilkan ATP yang paling banyak dari antara ketiga tahap sebelumnya tadi. Di transport elektron ini akan menghasilkan ATP sebanyak 34 buah. Nah, setelah dari proses-proses tadi akan saya jabarkan untuk hasil ATP yang dihasilkan itu sebenarnya kalau dijumlahkan semua ada berapa banyak sih? Nah, jadi dapat kita lihat sebelumnya tadi itu di tahap glikolisis itu kan tadi dihasilkan 2 ATP, namun dalam proses terjadinya tahapan glikolisis tadi itu dipakai 2 ATP untuk mentransfer elektron aktif. Nah, kemudian di tahap kedua tadi tidak dihasilkan ATP sama sekali, dan di siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, dan di tahap terakhir transport elektron itu dihasilkan 34 ATP. Jadi kita bisa jumlahkan
34 sama 2 ATP ini, sehingga jumlah keseluruhan yang dihasilkan itu ada 36 buah ATP. Nah, jadi ATP inilah nanti yang akan dipakai tubuh kita untuk melakukan aktivitas. Nah, jadi itulah penjelasan singkat dari saya mengenai tahapan-tahapan respirasi aerob. Saya ucapkan terima kasih. Jadi dari proses yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, dapat kita lihat sebagai umat percaya, kita dapat melihat bahwa karya Tuhan itu begitu luar biasa terhadap hidup kita. Dari hal-hal yang besar, sedang maupun kecil sekalipun, Tuhan buat dengan sempurna dan sesuai serta teratur. Di proses ini, kita dapat melihat betapa detailnya setiap penguraian dan proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan itu merupakan karya Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi sebagai umat percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita, karena Tuhan telah memberikan kita tubuh yang baik untuk kita hidup di dunia ini. Jadi sekian penjelasan mengenai pandangan Kristiani Alkitabiah dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih.